Oke teman, kali ini kita comeback lagi setelah lama kita tidak upload video. Hari kita comeback lagi. Kali ini kita akan perlihatkan hasil panen di kebun campur. Ada yang pokok tinggi atau sedang, kemudian ada pokok yang masih berbuah pasir. Oke, nah kita lihat aja nanti keseruannya pada video ini. Nah, saya tampilkan cuplikan singkat untuk video kita pada kali ini. Terus stay dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa membuat video itu lebih banyak lagi dan lebih semangat lagi. Dan kalau ada masukan dari teman-teman semuanya, boleh tuh di chat di kolom komentar. Insya Allah itu kita akan buat sesuai dengan request dari teman-teman semuanya. Oke, tetap menonton, selamat menonton dan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya. Kali ini kita akan mengecek hasil panen di kebun ini, kebun yang pokok tinggi dengan pokok masih berbuah pasir. Tuh, kelihatan itu saya sedang membuat buah yang dari pokok tingginya. Soalnya bukan pokok tinggi, ada yang sedang, ada yang tinggi juga. Jadi di sini nyampur dia. Kenapa bisa ada yang tinggi dan ada yang rendah? Yang tinggi itu ada karena dulu itu ditanam pada saat masih ada kebun karetnya, makanya dia tumbuh tinggi tapi dia tidak berbuah cuma sedikit gitu, dan perkembangannya pun juga lambat gitu. Dia cuma hanya tinggi saja, tidak memberikan buah yang maksimal. Nah, ini dia penampakan buah dari sawit yang berumur kisaran 2 tahun lebih atau 3 tahun gitu. Nih dia bentuknya tuh, terlihat lumayan nih hasilnya. Tuh, ini sudah minggu yang ketiga, panen ketiga dari panen sebelumnya. Itu sudah mengalami beberapa peningkatan, alhamdulillah udah mulai ada peningkatan gitu. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Nah, itu di sini saya masih mengumpulkannya. Untuk di sini terkadang, nah ini dia penampakannya di pokoknya. Di sini itu untuk buah segini itu masih laku gitu. Terkadang tergantung juga, kadang ada yang disortir dan terkadang juga lewat gitu, tergantung keuntungan juga sebenarnya. Nah, itu saya masih muat sedikit ada pembicaraan gitu. Buah kecil ini dia perkiraan kisaran 4 tahun 5 tahun ke depan. 4 tahun setelah tanam itu atau 5 tahun dia sudah, buahnya sudah mulai normal gitu. Ada juga orang yang 3 tahun sudah normal, dan kebetulan ini sudah hampir 3 tahun umurnya namun belum rata normal buahnya gitu, ada yang masih kecil. Nah, sini saya lanjutkan untuk mengutip brondolnya, karena kalau tidak dikutip itu brondolnya lumayan banyak gitu, jadi rugi juga gitu. Nah, kita kutip saja. Nah, ini dia bentukan dari buah di pohonnya. Ini berumur tadi 2 tahun sampai 3 tahun nih bos. Oke, itu dia bentukannya. Tuh, ini berdempetan sekali nih dengan pohon yang pokok tinggi. Tuh, ini adalah penampakan buahnya. Tuh, ini terlihat banyak sampahnya. Kita lanjutkan lagi untuk penguntipan brondolnya. Nah, itu disitu dipantun ibu saya dan dia ikut untuk mengambil buah pada panen kali ini. Nah, itu saya gunakan plastik karena saya lupa bawa karung, jadi saya gunakan plastik saja. Kalau dikutip satu persatu itu bakalan memakan waktu yang lama dan bisa membuat kita capek berdiri, kemudian duduk lagi ke bawah ngutipnya, jadi bisa membuat kita lebih cepat kelelahan. Nah, itu
saya gunakan plastik. Nah, di sini saya pindahkan kameranya tuh, saya pergi melihat beberapa pokok. Nah, ini dia yang lumayan menurut aku buahnya tuh. Nah, kita lanjutkan lagi tuh, kita lanjutkan lagi kutipan brondolnya tuh, karena saya sudah mulai bingung tuh gimana cara cepatnya. Situ saya ambil aja, dan itu ingatnya karena bukannya pasir saya ambilnya, itu masih berondolan, cuman ada yang sudah agak hitam, jadi ada yang juga yang masih segar gitu. Ini suasananya itu di sore hari kisaran jam 5-an gitu, karena keterlambatan dalam penjemputannya dikarenakan karena ada kesibukan gitu. Ini sebenarnya panennya itu sudah siap sejak pagi tadi gitu, pagi di hari panennya ini. Tuh, saya lanjutkan untuk pengutipan brondolnya. Nah, ini sebenarnya durasinya cukup lama nih untuk pengutipan brondol ini. Jadi kalau tak masukkan ya tidak kelihatan bagaimana proses pengambilan buahnya sampai selesai tuh. Dan insyaallah mungkin kita akan di lain waktu, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk membuat video pemanenan gitu, karena untuk sekarang itu masih belum sempat. Insyaallah di kedepannya mungkin kita buat video panennya gitu, supaya teman-teman lebih asik melihat video saya ini dan lebih nyaman lagi. Dan kalau ada masukan nantinya terhadap video kita ini, boleh tuh ditulis di kolom komentar. Silakan kemukakan, bang atau teman, buatlah kayak gini, perlihatkan pada proses ininya gitu, mana tahu kan ya. Chat saja di kolom komentar, mungkin akan saya buat gitu. Insyaallah akan kita buat, kita laksanakan. Nah, ini dia, kita lanjut kepada tumpukan buah yang ketiga tuh, tumpukan yang terakhir. Dia cuma ada 3 tumpukan. Di sini luasnya itu adalah 5 hektar lebih, 5 hektar setengah, 5 hektar seperempat lah luasnya. Dan yang menghasilkan itu cuma baru 2 hektar ini, yang pada bagian video ini yang baru menghasilkan. Itu pun dicampur dengan buah yang besar dan buah yang tuh, ada kan kelihatan kan pokok yang besar itu dulunya itu hidup di dalam atau ditanam waktu masih ada pohon karetnya gitu. Dan untuk yang menghasilkan itu cuma 2 hektar di belakang ini ya, dan sebagian beberapa batang di bagian di depannya itu adalah hasilnya untuk panen kali ini tuh. Mayoritas didominasi oleh buah yang besar. Nah, ini dia penampakan buahnya. Nah, ini itu yang sawit yang besar ini itu merupakan bibit lama gitu. Mungkin ini adalah bibit yang dikatakan oleh orang bibit marihat, tapi saya tidak tahu ini apa enggak gitu. Yang intinya dia itu buahnya itu bercangkang tebal, mayoritas itu cangkang tebal, kemudian itu bobotnya itu sangat berat, istilahnya berat lah, walaupun dia janjang yang terlihat kecil, tapi dia memiliki bobot yang di luar pikiran kita gitu, karena dia itu bercangkang tebal. Dan kalaupun tidak bercangkang tebal, dia memiliki daging buah yang sangat tebal gitu. Brondolannya aja itu lumayan besar gitu. Nah, ini saya langsung saja muat buahnya ke dalam mobil kita, si carry pengangkut buah. Dan ini sudah banyak nih jalannya. Dulu dia sempat juga menarik atau mengangkut karet gitu, makanya dia itu pembatasnya itu dibuat rendah, karena itu dulu cuma khusus untuk mengangkat karet gitu. Nah, itu dia saya muat buahnya. Nah, ini dia penampakannya buahnya itu tuh, lumayan kan, sudah ada bakal buahnya juga bagian atasnya gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini kita ubah posisi kameranya terlebih dahulu. Inilah susahnya bro ya, kita ngerekam sendiri gitu ya, harus pindah-pindah kamera. Kalau satu arah saja nanti teman-teman bosan juga melihatnya, sedangkan berbeda arah pun mungkin kita merasakan bosan juga untuk menonton gitu. Nah, ini saya lanjutkan lagi.
Di sini masih sebenarnya buahnya itu kan tidak terlalu besar, tidak seperti orang-orang yang mengangkat tandan yang lebih besar gitu dia mampu, tapi saya bersyukur juga gitu, dengan buah sebesar ini saya mampu untuk mengangkatnya gitu, dibandingkan dengan mungkin ada sebuah orang yang tidak mampu untuk mengangkatnya gitu. Tuh nih kan dia terlepas, dia itu memang berat serius, mungkin teman-teman bisa coba untuk angkatnya. Yang kecil ringan, cuman jumlah tandannya banyak gitu, jadi melelahkan juga sih sebenarnya untuk memuat ke dalam mobil. Dan panen sebelumnya dari panen yang video ini itu lebih banyak lagi hasilnya, dan kebetulan pada saat itu saya tidak buat videonya gitu, itu mencapai hasilnya itu 1 ton lebih kalau nggak salah aku. Dan untuk video ini itu hasilnya itu di angka berapa kemarin ya, 700-an lah, mungkin 734 kilo gitu. Dan alhamdulillah lah, makin lama dia makin meningkat. Dulu itu cuma sedatar bak yang di bawah ini, yang hitam ini, bak dasar tuh aja. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah mencapai mendatar di bagian pembatas baknya itu gitu. Mudah-mudahan di kedepannya itu lebih banyak lagi, dan kita sama-sama belajar untuk ini gitu, untuk masalah persawitan ini. Bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya, mungkin kita bisa berbagi ilmu mengenai tanaman sawit ini. Harapan kita sama-sama ingin mempunyai kebun sendiri, lahan sendiri, supaya demi kesenangan kita atau juga untuk memenuhi kebutuhan hidup kita gitu. Mudah-mudahan doa kita ini terkabul, dan teman-teman semuanya bisa juga merasakan bagaimana nikmatnya hasil dari uang kerja kita sendiri, walaupun saya ini cuma memuat ini saja gitu, cuma membantu orang tua gitu, tapi bersyukurlah gitu. Oke, ini mau masuki di penghujung video kita. Mudah-mudahan teman-teman tetap stay di video ini, walaupun jarak upload video saya itu lumayan jauh, kisaran 1 seminggu per video, karena tidak sempat memvideo gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman suka dengan video ini. Kalau ada masukan, kritik dan saran, saya persilakan, terbuka untuk teman-teman semuanya. Apa yang ingin disampaikan saya persilakan, demi kemajuan video ini dan juga bagaimana kita sharing sesama pecinta atau petani sawit gitu, pecinta tanaman sawit atau petani sawit gitu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan untuk bertemu di video berikutnya. Nah, ini sebenarnya sudah di penghujung video. Terima kasih sudah menonton, dan lupa komentar, like, subscribe ya, demi kemajuan video kita ini. Demikianlah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you close your eyes